Selamat siang Sobat Winners. Hari ini kita nggak sabar ya. Banyak yang sudah antri juga mau nonton debat ini. Kita ingin tahu bagaimana debatnya, bagaimana Surabaya Timur, bagaimana Surabaya Barat. Kita tanya sama pakarnya ya. Sebelah kiri saya ada Pak Budi. Beliau agen 1 triliun di Winmax. Ya, luar biasa sekali. 3 tahun di Winmax 1 triliun. Lepas aja maskernya. Kita lepas ya maskernya ya, biar lebih jelas. Ya, terus belakang saya ada Ko Kevin, ya. Salah satu marketing muda di Winmax, leader dan juga banyak omset. Barusan beli motor Ninja. Tidak kalah dengan Pak Budi. Ada seperti juga ada mobil pribadi. Barusan ini juga beli cash Kawasaki Ninja. Luar biasa sekali. Ruko ya. juga cash dia belinya. Ruko juga cash. Luar biasa. Dia nggak Ya. suka ngutang dia. Ya. Kita langsung masuk aja ya. Yang ngutang aku. Gimana? Kita pilih mana dulu? Short Winners. Kita mau bahas mana dulu? Barat dulu atau timur dulu? Ya. Kita sama-sama. Jadi tujuannya apa ini yo? Acara ini tujuannya Gini. supaya Surabaya Barat dan Timur ini kan kalau di agent properti ini kan banyak orang nyari propertinya itu Surabaya Barat atau Surabaya Timur. Ya kan? Nah, tujuannya kita bahas ini supaya teman-teman ini bisa mengerti masing-masing potensi dan kelebihan sehingga teman-teman sebelum beli rumah bisa mutusin enaknya ini styleku ini di barat atau timur. Betul. Gitu kan? Betul. Oke. Barat Jadi- timur aja, utara selatannya Nanti gimana? aja di video. Nanti. Utara dekat dengan barat, selatan dekat sama timur. Oke. Jadi kita akan bahas pusatnya masing-masing, barat atau timur, ya. Kenapa kok aku timur dia barat? Ya, karena Saya dikasih tugas Surabaya Timur ngomongnya. Rumahnya di timur dia kan? ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Di sini saya moderator, saya yang pilih. Ya, Pak Budi timur, Pak Kevin barat. Oke. Ya. Kevin aja nggak usah Pak. Kevin langsung Aku ya. ya Budiono aja nggak apa-apa. Masih muda ya. Iya, biar kerasa muda. Masih muda ya. Jadi Winmax ini ditabur banyak benih-benih muda, ya. Amin. Kita lihat bagaimana pengetahuan mereka berdua. Ya. Kita bahas Pak Budi dulu aja. Oke, tadi memang sahabat The Winners tadi kan dikatakan rumahku di timur. Memang sekarang posisi awal tinggal di selatan, sekarang pindah di timur, ya. Bukan selatan sih, Sidoarjo tepatnya ya. Perbatasan Surabaya sama sedikit lagi sudah Surabaya. Jadi ya bisa masuk selatan, masuk Sidoarjo. Tapi sekarang lagi bangun rumah di timur, Surabaya Timur. Kenapa kok saya beli rumah, beli tanah lalu saya bangun di Surabaya Timur? Karena sekolahnya anak saya ini di timur di sana. Jadi semuanya sudah siap di situ ya. Nah, kenapa kok timur? Sebenarnya saya juga senang barat karena beberapa aset saya juga ada di barat, ya kan. Cuman kalau saya lihat dari kacamataku sendiri ya, nah timur ya. Timur itu kalau dari sisi infrastruktur, sekolah itu banyak ada di timur. Sekolah-sekolah. Oke. Sekolah yang mahal, menengah, sampai yang murah itu banyak di timur. Di timur banyak ya? Banyak. Kalau barat saya nanti bisa Kevin yang ngomong. Menurutku sih banyak yang mahal sih, ya. Oh, gitu. Secara lifestyle, biaya hidup juga timur itu jauh lebih murah. Mau Gitu. cari makan yang 7.000, 10.000 itu banyak, ya. Jadi kepadatan penduduk. Kenapa? Karena kepadatan penduduk di Surabaya Timur itu menurutku lebih padat. Karena kan di Surabaya Timur itu banyak kampung-kampung. Ya, barat itu kan daerah baru. Kalau timur itu banyak kampung-kampung, banyak jalan tikus, penduduknya jauh lebih padat, rumahnya juga campur, mulai dari yang gede sampai yang kelas kecil-kecil. Jadi secara jumlah penduduknya itu banyak. Jadi lebih lengkap Pak ya. Iya, Surabaya Timur ini kan daerah lama. Kalau Surabaya Barat kan daerah baru. Jadi kalau secara kepadatan penduduk, timur ini harusnya jauh lebih padat. Jadi kalau sisi biaya hidup, salah satu pertimbanganku milih rumah di timur. Pinginnya di barat. Kalau barat tuh mungkin lebih nyaman atau apa. Tapi kalau timur nyaman sih dapat juga. Lalu kemudian murah. Nah intinya murah. Murah ya. Ya mau makan gerobakan, mie goreng jalan masuk ke rumah ya kan. Mungkin itu kalau Tautek di barat nggak ada ya.
tahu tek karena saya belum pernah tinggal di barat ya. Ada tapi mungkin pasti kosnya lebih tinggi. Karena tanah di barat juga lebih tinggi. Oke. Pasti kosnya akan lebih tinggi. Nah ini kalau dari sisi infrastruktur. Jadi dari sisi sekolah lengkap ya. Dari yang murah sampai mahal. Makan di timur itu juga jauh lebih murah. Ya saya lihat ya. Terus ketiga ke Surabaya pusat dekat. Ke pusat kota dia dekat. Dekat Ya. Dekat ke pusat kota. Ini kalau bicara mengenai biaya hidup ya. Apa enggak macet Pak Budi? Kalau dari timur ke barat gitu. Nah, cuman makanya timur ini kelemahannya adalah nggak ada tol. Dia nggak punya jalan tol. Oke. Kalau timur ini dia nggak punya jalan tol, saya juga bingung karena tolnya di Surabaya itu kan dari utara ngelewati barat ke selatan. Betul, Di betul. situ. Ya, yang timur ini nggak ada. Jadi Nah. dari sisi timurnya nggak ada ya? Dari sisi timur nggak Timur, ada utara, tol. barat nggak ada ya? Nggak ada jalan tol, ya, Oke. ya emangnya di situ. Nah, tapi kalau infrastruktur, semua fasilitas umum adanya di timur. Oke. Bandara Juanda, ya, Ya. kan selatan, tapi kan lewatnya timur, Betul. ya kan? Kereta api, stasiun, Gubeng, Gubeng, ya kan? Timur juga. Timur juga. Bus, Bungurasi, selatan. selatan, tapi lebih dekat ke timur. Lebih dijangkau ya selatan ya. Selatan. Dia Tapi- ke tengah-tengah sih sebenarnya. Nah, terus macetnya sih jam-jam tertentu. Kalau Surabaya ini pasti macet, jam-jam tertentu aja. Iya. Tapi kalau jam-jam yang biasa, jam-jam low pasti gak macet. Apalagi di timur ini sudah ada jalan-jalan baru yang dibangun dan dilebarkan. Jadi lebih enak ya sekarang ya. Jauh lebih enak. Kalau timur jauh lebih enak sih. Nah, tadi Pak Budi Sekarang bilang daripada dulu loh, ya. asetnya banyak di barat. Kalau barat potensi kenaikan harganya tinggi. Kenapa? Ini menurutku loh ya. Nah, ini. Gini. Kalau menurutku ya. Yang mau invest sebelum barat, kayak harus- gini, harus- pro barat. Enggak, Pro barat. gini. Pro barat. Kalau untuk tinggal, saya senang di timur. Karena Oke. tadi murah. Ya. Yang penting kan murah di situ. Sekolah sudah di situ, cari les-lesan, cari kursus apa, lengkap sudah di sana ya. Jalan-jalan tikus banyak. Betul. Ya, jalannya mau macet di sini bisa masuk blobos kemana banyak ya kan. Nah, cuman kenapa invest di barat? Sebetulnya tanah di barat itu lebih murah dari timur. Oke. Barat itu kan daerah baru, timur kan daerah lama. Ya. Mahal. Karena mahal, penuh, barat ini dikembangin, orang pindah ke barat. Karena waktu itu masih murah. Setelah itu jadi rame, harganya nyalip yang timur. Oke. Paham ya? Jadi Paham, kenaikan paham. harganya jauh lebih cepat yang barat. Karena dulu dia memang murah. Siapa yang mau tinggal di barat dulu? Jadi kalau orang investasi di timur salah dong. Nggak salah juga. Karena ini kalau bicara 10, 15, 20 tahun yang lalu ya. Iya. Kalau sekarang ini harga di barat sama timur sudah lebih mahal yang barat. Sudah lebih mahal yang barat. Jadi kita sudah nggak bicara lagi kenaikan harganya sudah sama. Karena sudah sama-sama penuh. Barat juga sudah penuh. Ya. Barat cuman sisa, bener gak Vin? Barat cuman sisa daerah Menganti aja. Lah itu sudah penuh. Dan Menganti itu juga belum termasuk Surabaya ya. Masih Yang- bersih ya. Belum sampai Mengantinya. Lidah, Lidah. arah wisata Bukit Mas Lurus itu kan masih tanahnya masih kosong ya, tinggal situ aja Surabaya. Betul. Sama di Rejonya itu. Jadi kalau sudah sama-sama padat nih, ya gimana ini terus dunia propertinya? Kalau sama-sama padat, kenaikannya tergantung pengembangan infrastruktur. Pengembangan Oke. infrastruktur di sana tergantung dari pengembangan developernya di sana. Tergantung itu di sana. Nah, jangan ngomong gini, kalau barat 20 tahun lalu, 30 tahun lalu tanah masih kosong melompong, masih hutan, cari makan susah, cari sekolah susah, siapa mau tinggal di situ? Beli murah, sekarang rame gini, potensi kenaikannya nyalip yang timur. Betul. Timur itu sudah mahal dulu. Betul. Tapi sekarang ini Surabaya, makanya kalau orang ditanya, sudah punya rumah nggak di Surabaya? Sudah. Kalau sudah punya rumah di Surabaya, kita harus bersyukur. Kenapa? Puji Tuhan. Harus puji Tuhan, alhamdulillah. Karena apa? Karena nggak mudah sekarang bisa dapat harga di Surabaya di bawah 1 miliar itu udah sulit sekali Betul betul. di sana. Bisa kalau di timur. Timur Di masih bawah bisa. 1 miliar masih bisa. Masih bisa. Timur bisa, selatan Kak, juga bisa. saya Barat juga di Barat timur. susah. Susah sekali. Oh, kamu timur juga Saya kan? timur. Ya. Kalau mau timur harga-harga
800 700 masih bisa Masih bisa. Iya. dan masih banyak. Kalau barat Ada tapi maksa. betul. Tanahnya kecil nggak karuan. Betul. Itu. Nah, Tapi Citraland ada Lingkungan. kan? Citraland ada kali ya yang masih harga 800 900 masih ada. Daerah Northwest masih ada. Utara ya. Northwest, Citraland Utara masih ada. Itu masih masuk Surabaya atau sudah Masih Gresik? Surabaya, Northwest Surabaya. Surabaya ya? Surabaya. Soalnya kan itu kan merepet-merepet ke Benowo, Pakal gitu kan. Benowo Surabaya masih. Surabaya. Benowo saya Surabaya. Surabaya ya. Saya Surabaya. Setelah Benowo baru. Surabaya itu petanya dari selatan naik ke utara begitu. Dia kayak gunung apa? Ya. Gunung es, kayak gunung es. Iya. Gini, semakin ke bawah semakin menyempit, semakin ke utara semakin besar dia. Loh. Oh, oke. Itu kayak mangkok petanya. Jadi kalau Sobat Binus kalau mau investasi barat, budgetnya cuma 800 juta, buruan hubungi agent Winmax ya. Kita punya banyak stok, banyak stok di Palma, Northwest ya. 800 masih dapat. Masih dapat, cuma ya itu terbatas. Betul. Betul Bung sekali. Kevin. Iya. Jadi kalau saya kan pro Surabaya Barat ya. Tapi sudah banyak dibantu. Dari timur sudah banyak-banyak yang bisa barat. Terima kasih ya. Jadi barat ini perkembangannya bagus sekali ya. Walaupun kalau timur mentok jedok kena kenjeran, kena pantai, udah habis pengembangannya habis ya. Jadi lahannya sangat terbatas. Kalau barat masih luas sekali. Ya mungkin bukan masuk Surabaya tapi sudah ke Gresik ya nantinya ya, Menganti itu kan sudah Gresik tapi itu pengembangannya Surabaya Barat nanti ke sana. Kota satelitnya ya. Kota satelitnya. Jadi sudah ada mandiri ya, jadi kota mandiri. Kalau di Surabaya Barat tuh kayak developer besar ya sekarang mainnya di Surabaya Barat semua. Mungkin ngomongnya kalau itu ya generasi tua-tua kayak Kubudi ini sebenarnya di timur. OKL Belum tua, Rek. Belum tua, Tapi yang belum lebih tua. muda-muda milenial kayak kita generasi Z apa ya pasti pengennya ke barat ya kan karena barat itu potensialnya sangat besar lagi sudah dibantu juga Pasangan muda banyak di barat. pasangan muda Ya. semuanya barat kenapa Yang belum punya pasangan juga pengen di barat. saya ya jadi ya saya memang rumah sekarang masih di selatan ya deket-deket timur situ tapi Dirimu pengen di barat ya? iya pengennya di barat karena barat tuh ya lebih maju lebih berkembang lebih asri, lebih hijau ya kan kayak mall-mall semua Lebih sekarang. rapi. Pakuwon Mall, Ya. Pakuwon PTC ya kan, CW, ada Landmark itu semua kan nanti CBD di Citraland sendiri nanti akan ada mall juga. Jadi pengembangannya itu nanti banyak di barat. Banyak di barat benar-benar akan boom lah ya kan. Mumpung masih muda, saya pun sekarang agent properti ya. Hampir 90% itu permintaan ke barat semua. Jarang lah yang di timur itu orang-orang yang Tua-tua. ya, yang tua-tua kayak yang muda-muda barat atau ya memang namanya kebutuhan ya sudah suka di timur orang tua di timur keluarga di timur mungkin ya terpaksa di timur tapi kebanyakan anak mudanya pengen di barat cuma orang tuanya nyuruh Mungkin anaknya lebih tetap di tepatnya timur. orang yang ingin ke timur tuh praktis, Vin. praktis ya. Jadi bukan muda, bukan tua. Dia pengen praktis. Kalau orang tua ini kan karena udah umur ya. Dia Aksesnya pengen kan lebih praktis enak. toh. Praktis. Kemana-mana deket, kemana-mana apa ya kan. Nah, tapi banyak juga orang tua itu pengen ke barat karena teman-temannya di barat. sudah di barat Jadi aku sering dapat klien juga. Temen-temenku soalnya sudah di Geraha ya kan. Ah. Aku ya pengen pindah di Geraha di sana. Ya. Karena memang yang menyediakan new konsep klaster perumahan itu ya rata-rata yang baru-baru ya di barat. Timur itu yang terbaru ya Puri Galaksi ya kan. Lalu kemudian apalagi yang baru ya Pakon City ya kan. Iya, iya. Pakon City yang baru ya kan. Nah, Iya. Pakon City, nah timur itu yang paling gede Pakon City ini dah. City Araya mungkin Citralandnya timur tuh Pakon City ini di Betul. sana. Itu masih katanya masih ada reklamasi. Masih ada reklamasi betul. Dengar-dengar belum, nggak tahu bener nggak ya. Ada reklamasi pengembangan dan konsep rumah bisa langsung ke laut ya Pakon City ini nantinya. Betul. Kalau di Jakarta rumah-rumah yang paling mahal di Pantai Indah Kapuk ya, itu kan dia di halaman belakangnya itu bukan lagi taman, bukan lagi golf, View tapi laut. pantai, Pantai. langsung laut. Nah ini Ya. ini yang nggak punya di barat. Jadi kalau barat punyanya karena dia bukit ya kontur ya, Iya. golf, lake ya kan. Kalau timur punyanya laut Laut. di sana. Jadi Tapi di Pakon City juga nggak ada kan yang view-nya laut kalau rumah nggak ya? Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau- cuma masih jauh kan ke lautnya. View laut gini, mungkin pengembangannya nanti ada.
kita ini kan nggak ngerti ya, Iya. developernya sampai di mana lahannya. Cuman pernah ada di berita saya baca kan dia mengantongi izin untuk pengembangan lahan sampai berapa 3.000 hektar atau berapa gitu di sana. Nah itu pasti nanti akan arah-arahnya ke arah sana. Cuman kan nggak mungkin memberantas mangrove-nya. Betul. Mangrove-nya nggak mungkin ya Nggak kan? mungkin. Nggak, itu. Kalau infrastruktur ya, kalau infrastruktur Iya, gimana Pak? sebetulnya selain tol, Ya. panjang kilometer jalannya itu timur lebih banyak daripada Oke. barat. Panjang kilometer jalannya. Mer sudah jadi, tembus dari utara sampai selatan. Sedangkan barat, kalau di sini punya Mer Middle East Ring Road. Kalau Jakarta itu, Jakarta, Barat. Surabaya Barat itu punyanya Middle West, ya. Betul. Itu yang UNESA, bukan JLDB, jalur lingkar dalam barat. Kalau ini kan jalur lingkar tengah timur mungkin ya Betul. namanya. Nah, lalu timur juga punya OR. Jakarta punya Surabaya Barat punya JLLB. JLLB. Ya. Cuman yang timur jadi duluan mernya ini. Betul. Jadi duluan di situ. Nah, kemudian timur ini harapannya pengembangannya ya dia connect ke Suramadu itu. Kan katanya mau ngembangin daerah dekat Suramadu di sana. Cuman timur udah habis lahannya. Jadi untuk kalau infrastruktur sudah jadi ya. Berarti bisa jadi harga barat ini akan disayap dengan harga timur lagi. Itu belum bisa tahu. Mungkin akan sama-sama. Karena timur ini kan memang dia menang di infrastruktur, rumah sakit. Apa yang ada di barat, timur pasti punya. Oke. Apa yang ada di barat, timur pasti ada. Mall bagus, timur punya Galaxy Mall. Betul. Di sana, ya kan? Pakon City Mall. Pakon City Mall yang paling baru, ya kan? Ya. Makanan apapun di barat, timur pasti buka juga. Betul. Karena padat penduduknya di situ. Betul. Ya. Mungkin yang kalau nggak ada yang sangat-sangat mahal harganya, khusus misalkan dia kayak Angus misalkan Iya. ya, yang khusus memang nyasarnya. Tapi apa yang ada di timur, startnya di timur, nanti ujung-ujungnya dia bukanya di barat juga. Jadi hampir-hampir sama sih. Sama ya. Cuma kalau makanan murah-murah, timur pasti ada. Barat belum tentu ada. Barat belum tentu ada. Barat belum tentu ada di Jadi situ. kalau ingin makan enak murah, mau nggak mau harus ke timur ya. Mau nggak mau ke timur, karena timur pasti lebih murah-murah. Ya. Sekolah misalkan, kalau di barat ada, timur pasti ada. Iya. Itu. Kenapa? Karena penduduknya di timur itu jauh lebih padat daripada di barat. Kalau kita ngomong usaha kan lingkarnya orang. Ya. Gitu. BCA pusat di mana? Masih di timur. Timur. Masih di Mer. Di Mer. Tapi sudah siap pindah ya dia. Depannya landmark itu. Betul. Rencananya mau bukan pindah, Sudah. buka lagi. Buka yang lebih besar dibanding yang di Nah, timur. belum tahu. Dulu Belum rencananya tahu. kan tower, tapi Tower. karena dengar-dengarnya kok cuma 5 lantai, 6 lantai akhirnya ya kan. Yang sebelahnya Hartono. Hartono, timur ada, barat juga ada. Ya. Cuman barat itu pasti lebih bagus. Betul. Kalau untuk buka pasti Lebih lebih, mewah. lebih mewah, ya kan. Jadi- Kenapa? Karena memang orang-orangnya itu kan tadi kayak Kevin ngomong, nyarinya yang anak-anak muda senangnya yang nongkrong, yang keren, yang apa. Kalau timur tuh sukanya praktis. Iya. Betul. Itu murah, praktis, deket. Nah itu. Bisa. Nah, ini bahas tentang anak muda. Tapi bukan berarti aku nggak senang tinggal barat loh. Aku nih, saya ini kepingin tinggal barat, istri saya kepinginnya timur. Jadi Itu. lebih enak saya panggil Kobudi aja ya. Iya. Jadi Ya. pindah ke barat juga ini ya. Ah. Kubu barat. Kobudi ini asetnya banyak di barat. Banyak di barat. Ya kan? Di timur tempat tinggal. Jadi bisa jadi barat ini jadi kayak buat tabungan gitu ya. Buat tabungan ya. Dibiarin aja bisa kasih makan yang timur. Jadi kalau pensiun enak di timur kayaknya ya. Enggak, saya tahu gini. Anakku kalau besar nanti pasti pinginnya ke barat. Oke. Prediksi saya, ya kan? Ya, ya. Jadi aku beli untuk nyiapno mereka, ya kan? Mungkin mereka pinginnya kan di barat, ya kan? Iya. Nah, mereka ke barat semua, kita di timur, nanti kita tinggal milih kan? Yang jauh aja santai, atau kita cari pindah ke barat, ya kan? Karena memang benar Kevin ngomong anak-anak muda, kebanyakan saya jadi agen juga, banyak transaksi memang lebih banyak di barat, memang. Barat. Tapi aku bilang timur ini punya kelebihan, yaitu murah. Di situ tanahnya murah, untuk usaha juga lebih murah kosnya, ya kan? Apapun lebih murah. Mau cari rumah yang di bawah 1 M ada tanahnya bisa lebih gede. Gimana Pak? Coba keliling ke daerah Pandugo, banyak. Banyak Iya kan, banyak. Daerah kota dekat Mer, tanahnya gede,
masih bisa harganya murah. Murah. Kalau ke barat tanahnya jadi segini-segini. Gitu. Nah, Ya. terus buat Ko Kevin nih, Ya. kan anak muda cenderung ke barat ya kan? Betul. Kalau ada sobat Winners sini ya, mungkin masih SMA atau masih kuliah, belum kerja ya, terus mikir, waduh nanti kalau aku ke barat, uang dari mana ya untuk beli itu ya? Sedangkan orang tuaku juga belum tinggal di barat, ya kan? Gak mungkin kan nunggu warisan dari orang tua kan? Ya. Ayo, ada kiat-kiatnya nggak kira-kira dari Ko Kevin? Untuk Surabaya Barat ya. Ya untuk para anak, milenials. muda saat ini loh. Oke. Gimana? Jadi nggak usah khawatir kalau untuk sekarang banyak developer yang baru yang di Surabaya Barat ya, khususnya yang kita lihat daerah Penganti, Wiyung itu banyak perumahan-perumahan baru yang menawarkan rumah-rumah untuk para generasi milenial. Jadi benar-benar cara bayarnya mudah, DP-nya ringan, ya kan? Itu sangat benar-benar membantu lah untuk para generasi milenial, ya kan? Mungkin sekarang pengembangannya sudah ke sana semua, ya kan? Kenapa itu Jalan Wiyung sekarang kan isinya sudah Starbucks ada, Celso ada. Celso ada, McD Burger ada. King, Pizza Hut, McD, semua fast food ada. Betul. Terus ada Mitsubishi ya kan sekarang, terus ada banyak sekali di situ brand-brand besar pada buka di Wiyung, ya kan? Jadi itu pengembangan yang sangat luar biasa. Dan di sepanjang Wiyung itu nanti akan ini kan sekarang mentok sampai di pertigaannya Green Lake. mau ke enggak ini loh. Kanan Nasos lurus WBM. Oh, itu iya. kan bottleneck sekarang ya. Itu bayangan kalau nanti kita ke depannya dibuat jalur kembar terus sampai Gresik. Itu pasti akan booming langsung gitu ya. Daerah-daerah perumahan-perumahan baru-baru ada apa Puri Safira, Ya. terus ada Green Lake, WBM, Forest Mansion, terus lagi itu mentok sampai Grand Sunrise macam-macam. Itu perumahan-perumahan baru-baru generasi untuk milenial itu sangat-sangat terjangkau juga. Jadi nggak usah harus Citraland, mungkin Citraland terlalu mahal ya. Ya. Kita budgetnya kurang ya. Ya mulai beli di sana aja. Ada Greenland ya, ada Greenland. Itu sangat luar biasa konsepnya ya. Saya lihat kedepannya sangat bagus sekali. Mungkin sekarang kerasa jauh, apalagi yang dari rumahnya timur mau ke sana kerasa jauh. Tapi nanti bayangkan Barat itu akan jadi kota satelit sendiri, kota mandiri. Makanya kan ada mall, ada pom bensin, semuanya sudah di dalam Citraland itu sudah lengkap ya kan. Kita mau apa-apa. Yeah. Oh kalau Pak Budi ngomong murah-murah nggak ada. Saya nggak setuju. Di Jiwok itu semua makanan murah-murah juga ada. 20.000, 15.000. Yang Di TPR maksudku, bukan Jiwok, TPR. Pasar TPR, Iya, ya kan? pasar TPR. Pasar modern yang di Puncak Permai itu juga banyak makanan murah kok, ya kan? Jadi ya murah-murah kalau jiwa-jiwa miskin mau di Barat juga masih bisa. Tapi ya crazy rich ya juga banyak di situ ya. Jadi kita harus crazy rich pun kadang ya makan yang murah-murah nggak apa-apa. Kalau timur terkenalnya OKL, kalau barat OKB, ya. OK setengah L. Ya jadi masih banyak lah. Nggak, kalau barat itu apa namanya? Dia kan banyak kota satelitnya terhubung, apalagi setelah ada tol Sumo kan. Iya. Ya. Ke Mojokerto, lalu Betul. nyambung terus sampai ke Jakarta kan. Iya. Di situ. Akses tolnya Kalau banyak. timur memang sudah habis, bis sudah habis. Betul. Ya harus nyebrang pulau kan, Pulau Madura kan. Ya. Ya memang kelebihannya barat itu satelit kotanya ini penghubungnya banyak. Kalau secara luasan, tak lihat dari peta ya, kan saya nggak lihat data, barat memang lebih luas daripada timur di sana. Nah tolnya juga, kelebihannya ada tol di situ aja. Tol ya. Tolnya itu yang menghubungkan kemana-mana kan, mau ke utara, mau ke dekat kemana-mana. Itu kalau timur mau keluar kota misalkan, ya dia harus masuk tol bandara, tol paling dekat ya tol Juanda itu, atau dia harus ke pusat kota dulu kan, untuk naik tol baru bisa keluar kota. Nah kelemahannya timur memang di tolnya nggak ada, jadi dia hanya khusus Surabaya, ya tadi daerah old kan di situ. Nah cuman apa namanya, kalau barat teman-teman tadi Ko Kevin bilang memang benar, ada nggak rumah murah? Ada. Wiyung Lidah, daerah Lidah Kulon ke sana itu sebenarnya wisata Bukit Mas itu masih murah, dengan kualitas perumahan yang bagus, bersih, rapi, kayak Eropa, tanahnya loh 10 juta semeter. Coba cari di timur 10 juta semeter, dapatnya nggak kayak gitu. Betul. Timur itu mahal, bukan berarti timur itu lebih murah, bukan. Timur itu mahal.
Baru launching juga kan Paddington itu kan cuma se-eman Satu dapat M, betul. Ya. Betul di sana. Jadi untuk kualitas developernya, lingkungannya dengan harga yang sama dengan timur memang bisa dapat barat lebih bagus. Bagus ya. Iya, karena timur tuh sudah habis. Orang pengen tinggal di timur. Orang-orang yang pegang tanah juga jual mahal. Betul. Kecuali yang bukan konsep perumahan ya, kayak di apa? Tadi Pandugo. Pandugo ya kan? Jaringan. Terus di Penjaringan ya itu murah-murah itu. Wonorejo. Wonorejo, murah-murah itu. Kalau Pak Budi Wonorejo ya Pak. Wonorejo. Tapi cukup mahal Pak ya. 10 juta per meter 10 juta. 10 juta ya? 10 juta per meter. Itu. Oke. bulanannya juga yang jadi pertimbangan. Bulanan Betul. service charge di tempat timur-timur mungkin selatan situ cuma 80.000 100.000. Jauh lebih sebulan murah. ya. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Di Surabaya Barat apalagi yang estate Iya. ya yang rumah-rumah elit itu ya bisa Mungkin cari pembantu juga lebih mudah di Iya. timur. Cari ART ya. Oh, Asisten iya, rumah iya, tangga iya. itu lebih mudah di timur. Ya, karena banyak kampung-kampungnya. banyak orang kampung dan banyak ya mereka gak ada kerjaan, gak ada urus anak aja, Mm-mm. beda kelas juga ya. beda kelas. Ya. Kalau barat kita harus bisa atur pengeluaran, jangan sampai kena karena gengsi. Karena teman-temannya pasti teman-teman yang baru-baru, yang ya itu tadi Kevin ngomong untuk gengsi, untuk apa? Bukan gengsi siapa ya? Ya memang lifestyle-nya memang dibayarkan Iya. lebih wah ya, Sering ke bawah kadang-kadang. lebih wah lah, pasti lebih wah di situ. Ya, ya. Nah, Nah, ini terakhir. tapi kalau supermarket saya pernah survei, Superindo ya, katanya paling rame di timur, Oh iya. paling rame. Lihatnya di situ. Ya. Di sana. Jadi kalau untuk usaha ini, kalau memang membutuhkan harga yang orang nggak terlalu price concern, mungkin di barat. Oke. Tapi kalau membutuhkan masa, mungkin timur, Timur, lebih oke untuk usaha ya di situ. Ya, Superindo yang saya tahu ya. Di Babatan ada, Wonosari ada, BM itu kan? Alfamart Hakim ada. Ya, Ya, terus Termosada ya. Termosada ada. Heeh. Terus depannya sebelahnya Sederhana juga ada. Ada banyak. Banyak. Barat di mana? Citraland. Citraland. Wiyung ada ya? Wiyung ada, Royal itu, Royal. Iya di Royal Residence itu ada. Tuh, PJ AR ada. Ya tapi nggak mungkin kalahin timur lah. Timur daerah lebih lama. Lebih banyak. Penduduk kalah. Giant pun Giant ada toh, ada. Barat cuma ada di Air Muhammad. Selesai. Di timur ada Giant. Banyak. Wah ada ya. Banyak. Nah ini Ko Kevin Ko Budi 5 tahun depan Barat atau Timur? Masih barat, Pak. Kalau 5 tahun ke depan, kalau kita bicara kenaikan harga kita nggak tahu. Iya. Ya kan, kalau kenaikan harga. Kalau pengembangan, karena lahan timur kan habis. Cuma tinggal Pakon City itu aja. Oke. Itu. Mahalnya timur karena kelangkaan. Mahalnya barat mungkin karena pengembangan. Nah, apakah mereka punya barat dan timur ini punya keunggulan? Punya. Barat punya JLLB dan JLDB, jalur lingkar luar barat dan jalur lingkar dalam barat. Dan sekarang sudah jadi KLB-nya. Krian Lamongan Bunder itu kan Gresik sih, cuman masuk barat daerah barat kan. Sudah dibuka ya dia. Sama pelebaran Menganti, sama radial road yang menghubungkan PTC ke Citraland. Lalu kemudian banyak lah jalan-jalan baru sama tembus ke Margomulyo nanti. Lalu kemudian pengembangan lagi di Benowo, ya kan? Kalau di timur dia mengandalkan OR, Outer East Ring Road, ya, yang menghubungkan dari utara ke timur, sama pengembangan Pantai Kenjeran, ya kan? Betul. Pengembangan Pakon City, ya kan? Lalu mall-mall yang akan dibangun. Tapi kalau mall jumlahnya banyak barat sih. Barat Kalau ya. timur cuma punya Galaxy Mall sama Pakon City. Pakon City sama Grand City ya. Grand City masuk timur atau pusat? Tengah, pusat. Ya, kalau mall kalah timur di sana. Kalau apartemen nih, kita kan tadi bicara rumah terus ya. Nah, Apartemen. Timur, Barat. Gimana ini? Kevin dulu aja. Kalau ya saya ya barat kan saya tim barat. Ya. Tim barat ya pasti. Apartemen di Barat gimana? Apartemen barat itu ya jumlahnya pasti lebih banyak dibanding timur kalau saya lihat ya. Dan Lebih mahal. lebih mahal per meternya pasti. Kayak kita lihat mulai dari Laris, Lavis itu kan, ya ada juga yang pokoknya di atas Pakuan Mall itu sudah ada berapa tower kita lihat ya. Iya. Ada Diano Water Place, Laris, Lavis, Anderson, Benson, Tanglin, Orchard,
sudah berapa tower sendiri dan masih ada pengembangan lagi nantinya. Terus di luar itu ada landmark Adiwangsa ya kan, ada Puri Matahari, ada Beverly Hills, terus ada Pavilion Permata. Tapi mahal-mahal semua apartemen. Mahal semua. Mahal semua. CW, Voila, Paling murah Via pasti View. 350 juta ke atas. Betul. Jadi UC itu paling murah udah. UC. Orchard Tanglin sudah Mungkin 400 juta ke atas. Grup-grupnya Oh ya Puncak Permai yang murah. Puncak Puncak Permai. CBG, Ya, Puncak. grup Ya. Puncak murah. Banyak sekali apartemen di sana dan favorit sih kalau saya lihat banyak orang. Tapi murah timur. Memang Timur pasti lebih murah. murah. Itu yang murah-murah, cari murah-murah di timur. Timur memang dia timur dari murah sampai yang paling mahal. Ada Jadi juga. aku udah bilang timur itu Ada lebih lengkap. One East itu Jadi ya. ada orang bilang barat Galaxy lengkap. World. Enggak, timur itu lebih lengkap. Mau Jadi- cari apartemen yang 100 jutaan sampai yang miliaran ada timur. Di sana. Betul. Pilihannya juga banyak. Kalau barat pilihannya terbatas. Hmm. Gitu. Mau cari makanan yang murah sampai yang paling mahal sekalipun timur juga ada. Gitu. Barat yang belum tentu ada. Ya. Nah, itu bedanya. Itu. Nah, Jadi ada plus minus semua ya. kalau kampus paling banyak di mana? timur. Timur. Universitas ya, ITS, STTS, Iya. Di Pokon City aja ada Wijaya Mandala. Widya Mandala ya kan? Terus di dekat sana UNER. ada UNER, UNER. TTS. ada ITS. Karena Banyak, daerah Dekat ke selatan Petra ya kan? daerah lama karena ya kan yang lama-lama kan universitas sudah lama. Nah, jadi makanya tadi infrastruktur kayak bandara, stasiun, sekolah, kampus ya kan. Nah, sehingga kalau ngomong apartemen sasaran tembaknya timur ini untuk mahasiswa. Kalau kita investasi apartemen mahasiswa timur lebih banyak laku. Gitu Bisa. ya. Apalagi di daerah dekatnya Manyar, Gunawasa Manyar kan ada kampus juga. Ada kampus. Untak, SM. Untak ya kan. Banyak kalau timur banyak sekali. Banyak. Di sana. Stiko. Itats ya kan. Kalau barat kampusnya ada, tapi untuk golongan tertentu. Betul. menengah atas ya. Golongan tertentu sudah harus pasti di Ya, sana. ya. Ah, Ya. itu. Ya. Ya tergantung teman-teman. Kalau mau suka yang praktis timur, kalau suka suasana lalu bukan nyaman ya, nek nyaman dua-duanya nyaman sih. Tergantung perumahan yang dipilih ya. Ya. Nanti kalau ngomong timur gak nyaman, Pak Mon City diketaki nanti. Pak Mon City nyaman sekali ya kan. Jalannya gede-gede ya kan. Ya. Gitu. Untuk ini ya agak sedikit luar topik ya. Ya, Ya. Jadi gini. Kita bicara masalah anak muda sekarang ini, ya kan? Oke. Ko Kevin ini kan luar biasa, 3 tahun ya di Winmax ya. Hmm. Udah punya aset ruko, Hmm. apartemen. Ya. Dua. Kalau saya salah tolong di rawat ya. Iya, iya, iya. Apartemen ada ya kan. Ah. Mobil Ya pokoknya punya ada- aset lah. ada aset lah, Ya, ya. oke. Join semua join. Gimana itu caranya ya kan? Atau kita mau buat satu sesi lagi next kita benar-benar kupas Ko Kevin. Nah aku lihat sih dia berani dan dia bisa simpan uang. Nah, Itu yang tak lihat loh ya. Dia berani dan bisa simpan uang. Jadi selain karena jualannya juga banter, ya kan? Dia bisa simpan uang. Dia berani loh mutusin beli ruko. Ruko ini kan beli 3M. 3M ya. Nah, dia berani beli di sana. Cash. Lalu yang saya nggak tahu barusan beli Ninja ini kan, cash juga ya kan? Ruko ini cash juga. Ruko cash. Cash. Ruko dia beli cash ya kan? 3M cash. Kalau motor dia juga beli cash. Kalau mobil sih dari perusahaan sih di Oh, sana. oke. Kalau mobil dari perusahaan itu. Apartemen dia juga cash. Yang satunya Cash. join di aku. Jadi Yang semua satunya cash join ya. sama aku. Cash. Gini kalau beli properti sih memang sebagai cash. Ya. Kalau sudah kedua ketiga ya. Kalau pertama susah ya cash ya. Ya. Aku pernah lihat di video-video sebelumnya lah. Kalau rumah pertama kalau nunggu cash punya ya berat. Betul. Gak beli-beli akhirnya di situ. Iya. Karena aku dewe juga KPR. Tapi kalau aku sih lebih sering beli KPR sih. Tapi nih aku nyarankan orang tetap cash. Karena kalau kamu beli properti KPR, kamu harus disiplin terhadap keuanganmu. Betul. Aku beli properti semua KPR sih. Semua properti yang tak beli itu KPR, tidak ada yang cash. Jadi Tapi setelah itu tak lunasi. Jadi gimana Ko Budi? Kita di next pertemuan selanjutnya Boleh. kita mau kupas tuntas Ko Kevin. Iya, Ya. iya. Boleh. Bahkan ada banyak sobat Winir juga yang masih muda. Aduh, aku pingin kayak Ko Kevin ya. Beli motor cash 100 juta ya kan. Beli ruko 3M cash ya kan. Gila, dia berani loh. 3M itu Tapi itu menghargai diri sendiri. Berani menghargai diri. untuk seumuran Ko Kevin 3M ya kalau kan di rumah masih
masih main Mobile Legends. Nah, kalau beli properti kamu nggak punya cukup uang, mending join sama istri naik kerja lo ya, atau sama calon istri misalkan, Ya. atau join sama orang tua, atau join sama temen ya kan, atau saudara ya kan, nggak apa-apa. Beli properti itu nggak harus sendiri kok, bisa Ya. join, namanya kan bisa 2 orang, Ya. bisa 2 orang 3 orang. Ya, yang ingin dibahas kali itu gimana caranya kumpul uang segitu tuh, Pak. Oke. Nah, ini kita nanti kupas di next episode. Aku yang moderatornya aja. Gitu ya? Tak kelontori nanti. Langsung sampai habis ya. Hmm. Sampai habis ya. Ini mau kapan? Ayo, mau kapan? Kita langsung bukan aja. Mau kapan? Kita live lagi. Tanya begini sih. Bebas. Bebas ya. Selama tidak ada janjian, jos. Ya, kita akan live lagi minggu depan. Harinya akan kita share di Instagram, sosial media semua Winmax. Ya, kita akan kupas tuntas bagaimana 3 tahun di properti bisa punya aset sebanyak itu. Amin. Ya, bukan warisan ya, Pak? Bukan ya, bukan warisan ya. Bukan warisan. Atau Tak belikan. Atau dapat Tak belikan. Dari dari kobruk. bukan dari oke loh. Enggak. Halal ya. Halal. Jadi Halal. minggu depan pastikan Anda lihat YouTube-nya, Instagram-nya, kita live lagi tanpa edit. Jadi kita nggak akan ada edit sama sekali ya. Ya. Tidak ada skenario, langsung. Pas tuntas. Ya, setelah ke Kevin, kita akan bahas lagi Kubudi. usia muda, omset 1 triliun di properti. Ini gila ini. Oke, kita close acaranya hari ini. Kita close ya? Ya, heeh. Tapi 1 triliun pasti ya, Pak ya. Ya. Pesan terakhir teman-teman. Jadi teman-teman yang mau beli properti apa segala macam, jangan mikirin gengsi dulu di awal. Rumah pertama bukan untuk gengsi, ya rumah kedua kesekian baru kita boleh bicara mengenai gengsi. Rumah pertama yang penting pokoknya punya dulu deh. Mau di timur, mau di barat, mau di selatan, mau di utara, mau di Sidoarjo. Pokoknya punya atap dulu untuk tempat tinggal, untuk tempat berteduh. Yes. Di sana. Oke? Sudah ya? Cukup. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ya. Kupas tuntas. Sekarang Kevin. Pasti Pasti bisa. bisa. Yes, sukses. Oke. Yuk. Sukses. Yuk. Siap-siap dikelotokin. Oke.